Yang saya hormati, yang pertama atas nama Kepala Kantor memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada IPARI ya, PD IPARI Kabupaten Tuban beserta Bapak Kasih Bimas yang memang Kasih Bimas itu anaknya banyak ya, jadi komunitasnya itu banyak dan alhamdulillah yang paling enteng itu panjenengan semua penyuluh, makanya ada di garda terdepan karena kalau ada apa-apa penyuluh itu loh penyuluh itu loh komponen penyuluh. Nah jadi jenengan nggak usah kok penyuluh terus, memang kalau disebut-sebut berarti kan senang ya, selalu ada di dalam ingatan kita ya. Artinya kami memberikan apresiasi pelaksanaan kegiatan Rakerda ya, rapat kerja daerah PD IPARI Kabupaten Tuban. Kita harapkan nanti program-programnya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kasih Bimas nanti bisa panjenengan laksanakan ya sesuai dengan arahannya. Dan juga kepada, karena di sini di samping rapat juga perpisahan Pak Haji Anwar, jadi perpisahan hanya di luarnya Pak Anwar ya, Pak Syekh Anwar ya, hanya di luar, tapi pada intinya persaudaraan itu tidak akan ada perpisahan kan seperti itu. Jadi nanti kalau kita membutuhkan panjenengan di Kementerian Agama mengisi apa karena beliau ini kan ya jadi nanti insya Allah tidak ada kata perpisahan dan insya Allah tetap nanti akan bermanfaat untuk Kementerian Agama ya. Jadi nanti kalau penyuluh punya kegiatan apa, lomba apa, daiyah atau apa, beliau ini nanti ya hadirkan sebagai juri, sebagai narasumber, sebagai apa, sehingga nanti persaudaraan kita ini akan tetap terjaga karena pengalaman luar biasa pengalaman beliau. Jadi kita harapkan perpisahan ini hanya di luarnya saja Pak Anwar, nanti kita tetap akan menjalin ya persaudaraan ini. Jelas nanti tidak akan ada batas usianya seperti itu. Yang terpenting semoga panjenengan beserta keluarga selalu sehat ya, sehingga nanti tetap bisa berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Kasih Bimas, cuma ada beberapa problem penyuluhan yang perlu dicermati ya. Dari tadi terkait dengan perencanaan, kemampuan perencanaan program-program penyuluhan, kita harapkan jangan yang seperti dulu waktu kami menjadi penyuluh. Kami ini termasuk anak pertama penyuluh itu kami. Jadi ada formasi penyuluh itu kami masuk PNS itu di tahun 2000. Jadi pertama ada formasi penyuluh tahun 2000 ya, dan waktu itu kami juga nggak punya kepikiran mau daftar penyuluh ya, nggak kepikiran karena waktu itu kami masih menjadi ketua IPPNU Kabupaten Tuban. Waktu itu kami akan melaksanakan kegiatan seminar ya, seminar nasional tingkat kabupaten. Kebetulan bupatinya itu Pak Hindarto, ketua DPRD-nya itu Bu Heni, ketua PCNU-nya itu Pak Nur Nahar ya. Kemudian Kapolresnya itu siapa? Lah kami mengambil narasumber dari situ pada waktu itu. Pada waktu itu kami masih gadis, masih BPNU, ya, masih sebelum tahun 2000, ya. Nah, kami tahu pengumuman itu di Kementerian Agama kalau ada penerimaan CPNS. Waktu itu kami masuk di Kementerian Agama itu karena minta rekomendasi ke seksi Pergurais waktu itu Pak Inti ya. Jadi minta agar murid-murid yang ada di Madrasah Aliyah nanti terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan seminar narkoba dalam perspektif apa kemarin hukum, terus agama, berbagai macam perspektif karena kita mendatangkan berbagai macam narasumber. Waktu itu sekitar 98 ya kalau nggak salah ya. 98 kalau ya, 99. Nah, masuk di Kementerian Agama mau minta rekom ke kepala seksi sama minta bantuan. Waktu itu dikasih 70.000 Mbak Holidah sama Bu Sahara. Senang saya sudah. Dan waktu itu saya lihat ada pendaftaran CPNS formasi penyuluh. Nah, saya dari Fakultas Dakwah, sedikit cerita ya. Ternyata memang khidmat itu ada barokahnya kan itu ya nanti.
Nah pada waktu itu langsung, loh kok ada, saya punya ijazah. Ya sudah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, keluar 97 dari IAIN Fakultas Dakwah. Tapi waktu itu belum kenal Pak Mas Hari. Mas Hari dulu Sulutin. Ya, tapi tonggoan, tapi nggak kenal ya. Gak pakai liri-lirian udah kenal ya. Jadi dianya itu zaman Umi Maftuhah. Ya, bukan Umi Kusum loh ya, Umi Maftuhah. Nah, beda dengan Bu Musla. Iya, beda dengan Bu Musla. Sama Abah Badrus ya. Nanti Pak Kasih Bimas, ayo kita tunjukkan kalau kita punya banyak penyuluh yang punya banyak kemampuan sesuai dengan bidangnya. Yang insya Allah semuanya juga siap. Apalagi ini Pak Karmuji calon doktor. Ya. Luar biasa ya, ya. Karena apa? Karena banyak beasiswa. Bisa kan ternyata masalah yang masih muda sampai kemarin sampai tingkat nasional ya, meskipun tapi itu luar biasa masalah sudah. Nah ini maksudnya yang seperti ini. Perkawinan emas nanti kita nilai untuk kesemarakan ya, jadi nanti biar nanti penyuluh itu betul-betul apa terlihat gitu loh actionnya, dan saya yakin bisa ya. Kemudian humas di setiap KUA harus ada humasnya ya. Kemarin saya sudah minta Pak Karmuji ya, ini mau saya pindah ini ya kenduruan Dinas ya. Ya, karena memang katanya Pak Kakamil humas satu itu kurang, bumi harus ada humas pelaksana humas. Artinya karena kita 20 kecamatan dan setiap hari pasti ada kegiatan yang harus kita publish gitu loh, yang harus kita viralkan. Ya apalagi sekarang beberapa dan tugas haji ya, sehingga berita ini tidak boleh berhenti, termasuk yang pintar-pintar nulis, Mas Alam, Mas Ulin, ya itu nanti harus membantu Pak Karmuji, Pak Asrofi. Ini SDM-nya luar biasa semua jenengan, ya tinggal nanti klik itu sudah pelayon jalan kan seperti itu, ya. Jadi nanti saya mohon setelah rakerda ini ya harus menghasilkan program-program yang sinergi dengan Kementerian Agama yang langsung nanti bisa action dan nanti bisa dirasakan ya oleh masyarakat, kaitannya membantu semua misi yang ada di Kementerian Agama. Insya Allah nanti kita akan melaksanakan musda Badan Kotak Majelis Taklim. Kita sudah punya majelis taklim, 1000 majelis taklim yang sudah SKT. Ya, artinya tolong 1000 itu dibagi habis dengan jumlah penyuluh yang ada. Karena sudah dikeluarkan surat keterangan terdaftar, insya Allah sewaktu-waktu nanti Pak Kasih Bimas mungkin dengan saya ya akan mengunjungi majelis taklim yang ada. Betul nggak kegiatan panjenengan itu ada di situ? Atau hanya sekedar ditulis di laporno itu loh binaanku, kan seperti itu ya, insya Allah ya, karena ya roh kamu ya. Saya juga mantan ya. Jadi insya Allah seperti itu. Artinya gini loh Bapak Ibu, jabatan kepala kantor itu kan kalau ini ya itu kan jabatan memang seperti apa. Tapi ketika kita sama-sama terjun di masyarakat, tidak ada yang seperti itu. Sama kita punya hikmat di masyarakat. Jadi nggak ada. Ya, kalau nanti saya kok drusuk-drusuk kemudian ngasih pembinaan sama Pak Mas Hari tanpa bertemu dengan jenengan langsung kepada majelis taklimnya, ya karena mungkin saya sebagai pembina atau ketua PKMT atau pembina Fatayat atau pengurus muslimat kan tidak masalah, atau mungkin saya pengurus MUI, ya terserah saya bukan atas nama kepala kantor, tapi di situ saya bisa menilai betul enggak penyuluh itu yang binaannya di sini di situ, kan gitu aja saya ya. Tapi ketika saya turun kan tidak harus bersama dengan panjenengan kan seperti itu. Ya. Nah, gede. Makanya nanti saya harapkan apa yang sudah panjenengan programkan, karena masyarakat sangat membutuhkan panjenengan yang SDM-nya luar biasa dibutuhkan oleh mereka. Ayo kita manfaatkan selagi kita diberi amanah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah saya yakin dengan jumlah penyuluh 160 orang plus
penyuluh agama, penyuluh Pak. Ah. Sudah semuanya. Kalau itu nanti bisa ya mengimplementasikan program-programnya di tengah-tengah masyarakat, insya Allah panjenengan akan mengangkat tinggi marwah Kementerian Agama. Bapak Ibu sekalian, tolong nanti segera pemetaan binaan sudah ada, penyusunan program kerja, kemudian peningkatan kompetensi penyuluh sesuai bidangnya, Pak Mukim ya, karena penyuluh itu grade-nya itu semakin naik. Tolonglah paling tidak kalau tidak dari BDK terus gak melok, tolong kadang-kadang itu mendatangkan dari BDK atau dari mana, seperti itu sesuai dengan kebutuhan untuk peningkatan kompetensi. Kalau guru sertifikasi kan kita gitu kan, jadi ada 4 kompetensi guru, kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, sosial. Di mana itu yang lemah? Mama kok pedagogik karena adanya kurikulum merdeka. Di situ nanti kita petakan dengan KKG, kemudian mendatangkan balai diklat. Terserah ini nanti kebutuhannya apa. Jadi saya juga minta seperti itu sehingga nanti terus akan update ya kegiatannya jenengan ya. Jadi tolong ya. Di situ ada hak terutama untuk penyuluh agama yang negeri, yang P3K. Di situ ada hak ya untuk peningkatan kompetensi panjenengan. Di samping untuk kesejahteraan. Ya, kalau tidak seperti itu, ya oleh Komite BDK atau yang lainnya. Kalau enggak ya salah ngasih ya iku wae kan gitu. Ya, jadi ini tolong semuanya harus panjenengan programkan sesuai dengan kebutuhan panjenengan, kebutuhan masyarakat. Saya yakin dengan kebersamaan yang insya Allah SDM sudah ada, insya Allah akan terwujud apa yang sudah panjenengan inginkan bersama. Amin, amin. Sekali lagi atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban mengucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan semua yang sudah luar biasa. Kami selaku kepala kantor terus terang saja mengharapkan penuh dari pundak panjenengan sebagai garda terdepan untuk Kementerian Agama terkait dengan institusi yang ada agar dikembangkan di tengah-tengah masyarakat. Ya, sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan semoga apa yang sudah panjenengan semua ikhtiarkan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Tetap mendapatkan ridho dan berkahnya, amin Allahumma amin. Dan mari kita buka rapat kerja daerah pengurus Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Tuban dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berjalan dengan lancar seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.